Fi wadin ghairi dzi zar'in, di lembah nan indah ada tanaman kariang, air enggak ada. Inda baitikal muharram, di samping Baitullah. Inyo saja baduo menggadangkan anaknya, lakinya jauh di Palestina. Jarak dari Palestina ke Makkah 1500 km. Kalau tidak percaya, hitung surang. Perempuan itu membesarkan anaknya sendiri. Siapakah nama perempuan itu? Hajar. Nama anaknya Ismail. Kalau ambo batanyo, bapak ibu ndak usah stres, sebab ambo kalau batanyo itu biasa ambo jawek surang. Nabi Ibrahim tidak punya anak, umur 86 tahun, berdoa kepada Allah, Ismail, Isma, dangakanlah Il, ya Allah. Isma, dangakanlah Il, ya Allah. Lahir anak, dia ginamo Ismail, dangakanlah ya Allah. Dangakan maksudnya kabulkanlah ya Allah. Il, Allah. Izrail, Mikail, Israfil, Izrail, Ismail, kabulkanlah ya Allah. Setelah 86 tahun. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, antarkan anakmu ke tempat yang jauh. Diantarlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Baitullah, diturunkannya anaknya. Inyo pun naik ke atas kudo. Inyo kan berangkat pulang ke Palestina. Hajar memegang ujung jubah Ibrahim. Ditanyanya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di siko? Kata Ibrahim, na'am, dilapehkannya. Idzan lan yudayyi'ana. Kalau memang Allah yang memerintahkan, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami sampai hari ini. Begitulah hebatnya Hajar. Di balik Ibrahim, di balik Ismail, ada perempuan yang luar biasa bernama Hajar. Coba kalau Pak Ibrahim kini, ambo Pak Subanta, jangan. Andailah Hajar bantu itu, tidak usah lawat taruhkan. Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, Allah yang menyuruh engkau memerintahkan kami tinggal di siko. Naam, dilapehkannya ujung jubah. Yang pergi ini pencari rezeki, yang bersama kami di sini pemberi rezeki. Pergilah wahai pencari, karena kami bersama pemberi. Ibu-ibu yang jauh ditinggalkan suami, kuatkan hati. Allahu Akbar. Itu cara mengusir tetangga. Suaminya mana? Lagi keluar kota. Allahu Akbar. Saya adalah Hajar yang akan membesarkan Ismail. Akhirnya jadilah nabi yang paling hebat. Ismail punya anak cucu namanya Adnan. Adnan punya anak cucu. Lahirlah dia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay, keturunan Adnan, anak cucu Ismail. Ismail anak Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan masalah Nabi Ibrahim Ismailnya, tapi mereka dibesarkan perempuan-perempuan yang luar biasa. Setelah anak gadang, datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertanyalah Hajar pakai bahasa awak ya, what do you want? Kamu mau apa besti? Ya bunayya, oh my son, inni ara fil manam, I see in my dream, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, what is your opinion? Apa jawab Ismail alaihissalam? Ya abati, oh my father,
Rupanya kalau habis makan lontong ketupek gulai paku kok lancar bahasa Inggris. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Begitulah kalau anak dibesarkan oleh ibu yang luar biasa. Kalau bapak mau menguji apakah anak bapak seperti Ismail, pulang dari siko ambil pisau. Ya bunayya, langsung nyepai ke kantor polisi. Pak, lagi lu apa ambo di rumah? Ismail itu luar biasa. Orang selalu menyebut Ismail anak Ibrahim. Ismail dibesarkan oleh Hajar. Dan saya melihat ada Hajar-Hajar di depan. Gimana? Siap Ibrahim? Takut ibu loh. Nangka 3 sampai ke bara kok Ustad. Ya biasa 600 ml. Tapi mencari botol ketek kok nampaknya 300. Tiba-tiba saja perempuan ini tinggal di mihrab, tidak boleh basuh laki-laki, makannya dianta. Nan manta makannya namanya Zakaria. Nyoba tanya, ya Maryamu anna laki hadha, dari mana datang makanan-makanan ikonan rancak-rancak? Dari mana datang makanan ini? Padahal pintu berkunci, tidak ada seorang pun laki-laki nan boleh masuk ke dalam manta makanan. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah yang memberi rezeki. Perempuan itu bernama, heran nambo kok tahu orang kok sadu. Perempuan itu bernama Maryam. Maryam orang tahu karena di Quran ada surat bernama surat Maryam. Tapi orang lupa Maryam punya ibu yang luar biasa. Nama amaknya Hanna. Siapa namanya? Hanna. Kalau lahir anak padusinan perempuan kedua, Hanna. Ya Hanna. Hanna berdoa kepada Allah. Idz qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, nama surat dalam Al-Quran Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Kalau nan makamnya di sebelah Pak Haji Amran. Untuk Pak Haji Amran yang sudah banyak berjuang untuk Islam, masjid, rumah sakit Islam, Universitas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Idz qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istri Imran bernama Hanna berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Aku bernazar ya Allah, kalau anakku ini nanti lahir, aku akan menjadikannya muharrara. Muharrara maksudnya menjadi pelayan Baitul Maqdis. Maka ibu kalau mengandung anak, bercita-citalah anakku nanti akan menjadi pejuang menolong agama Allah. Amin. Falamma wadu'atha, ketika anak itu lahir, qalat, Hannah berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ternyata anak yang lahir unsa. Unsa kalau bahasa awaknya a woman, bukan laki-laki, perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Maka anak ini aku beri namanya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku minta kepada Allah supaya engkau menjaga dia. Hannah solihah punya anak perempuan solihah Maryam. Maryam solihah punya anak perempuan, anak laki-laki bernama Isa, tak punya ayah.
Itu menunjukkan perempuan bisa membesarkan anak. Hajar bisa membesarkan Ismail, Maryam bisa membesarkan Isa. Tapi bapak bisa pak? Anyang. Ibu bisa membesarkan anak tanpa suami? Jadi kalau begitu lebih hebat laki-laki apa perempuan? Menjawab itu tidak salah, tapi pikirkan juga, Ustadz kau laki-laki, kami kau punya perasaan. Amak Nabi Ibrahim Allah, amak Nabi Ismail Allah, amak Ibrahim, amak Maryam namanya Hannah Allah, amak Nabi Isa namanya Maryam. Perempuan yang luar biasa. Datanglah malaikat Jibril, fa arsalna ilaiha ruhana, kami kirimkan kepada Maryam Jibril, fatamassala laha basharan sawiya. Jibril datang dalam bentuk anak muda yang ganteng. Apa kata Maryam waktu mencari anak muda yang ganteng? Inni a'udzu birrahman, aku minta perlindungan kepada Allah, tolong jauhi aku wahai anak muda ganteng. In kunta taqiyya, kalau memang kau takut pada Allah, jangan dekati aku. Hanya model Maryam seperti inilah yang akan bisa melahirkan Isa di akhir zaman insyaallah. Dan itu ada di bumi Minangkabau insyaallah. Amin. Iko Padusi kini asal nampak anak muda ganteng, bunuh diri, lemah. Begitulah dia. Lalu apa kata malaikat Jibril? Inni rasul rabbiki, aku adalah utusan Allah. Li ahabalaki ghulaman zakiya, aku diutus Allah untuk mengirimkan seorang anak laki-laki yang suci. Anak itu bernama Isa alaihis salam. Bahkan Maryam saking hebatnya dipertuhankan oleh sebagian orang, dibantah Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Lam yalid, Tuhan tidak beranak. Karena kalau dia beranak berarti ada darah nifas. Kalau dia beranak berarti ada najis kotor. Sedangkan Tuhan itu suci, Allahu subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jale? Insya Allah Ustaz Somad tuh sampai kini kalau ceramah jale. Kalau ada orang namanya Abi tidak jale, paketnya tidak ada. Nyu mendengar video nan 1 menit 1 menit. Kalau mendengar kan tausiah nan 1 jam. Di mana tuh? Di Masjid Baitur Rahmah, di komplek Rumah Sakit Islam Baitur Rahmah. Cari banyak mana video Ustaz nan matu nan ado baduo dengan Ustaz Jelfatullah pakai sorban Palestina. Tonton, subscribe, like, share and comment.